Hari-hari ini Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan. Saat ini rakyat tidak menganggap kata-kata sebagai komponen penting karena rakyat sering ditipu. Kalau tidak ada kerja atau tindakan, maka gagasan dan kata-kata itu ibaratnya mimpi manis yang terasa pahit. Itu sama saja dengan Anda bermimpi menjadi seorang presiden, tapi di tahap bakal calon saja Anda sudah gagal. Ada sebuah pernyataan dari Pak Anies yang mungkin pernyataan ini sudah lama tapi kembali viral di media sosial. Dan sebenarnya beta tidak mau tanggapi, tapi setelah beta berpikir, ada baiknya beta tanggapi supaya jangan ada pembodohan yang dilakukan oleh para pejabat pada kita yang adalah rakyat. Jadi sebelum beta lanjut, ada baiknya kita simak pernyataan dari Pak Anies Baswedan. Dalam kita berbangsa ada 3 komponen. 1 adalah kerja, karya. Di atasnya ada namanya kata-kata. Di atas kata-kata ada gagasan. Hari-hari ini Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan. Apa yang terjadi? Maka kita seperti berjalan tanpa memegang kompas, tanpa memegang arah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan, karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Untuk Pak Anies Baswedan, beta pemuda yang tidak berpendidikan dari NTT, beta mau sampaikan pada Anda agar jangan samakan kata-kata yang ada dalam kitab suci dengan kata-kata yang Anda miliki. Kata-kata dalam kitab suci itu adalah firman Tuhan, bukan kata-kata omong kosong seperti yang Anda sampaikan. Kalau Anda tidak bisa bekerja, ya sampaikan dengan jujur pada masyarakat. Jangan malah membawa-bawa agama untuk menutupi kepentingan politik Anda. Lucunya lagi, Anda mengatakan bahwa hari-hari ini yang dianggap penting hanya karya dan kerja. Padahal kata-kata juga penting. Supaya Anda tahu Pak Anies, saat ini rakyat tidak menganggap kata-kata sebagai komponen penting karena rakyat sering ditipu. Sering ditipu oleh kata-kata manis dari kalian para pejabat. Jadi jangan salahkan rakyat kalau rakyat tidak menganggap kata-kata sebagai komponen penting dalam membangun bangsa. Yang rakyat butuh saat ini adalah kalian bekerja dan memberikan hasil karya pada rakyat. Bukan malah memberikan kata-kata manis untuk menutupi kegagalan kalian. Anda juga mengatakan bahwa di atas karya dan kerja ada kata-kata. Dan di atas kata-kata ada gagasan. Anda jangan membodohi rakyat, bos. Supaya Anda tahu, gagasan dan kata-kata itu muncul karena adanya motivasi dari sebuah karya. Kalau tidak ada motivasi atau dorongan dari sebuah karya, maka gagasan dan kata-kata itu tidak akan pernah ada. Beta ambil contoh. Karya pembangunan yang ada saat ini di Indonesia muncul dari gagasan dan kata-kata. Tapi ingat, kalau tidak ada motivasi dari karya untuk menjadi negara maju dan mensejahterakan rakyat, maka Pak Jokowi dan jajarannya tidak akan mungkin bekerja seperti sekarang. Mungkin beliau hanya duduk di istana dan berkata-kata seperti Anda. Mungkin juga berbagai pembangunan yang ada saat ini akan mangkrak. Tapi Pak Jokowi tidak seperti Anda. Beliau punya motivasi besar. Beliau didorong oleh karya besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mensejahterakan rakyat. Makanya Pak Jokowi sering keliling Indonesia untuk membangun berbagai pembangunan yang ada saat ini. Jadi Anda jangan membodohi rakyat untuk lebih mengutamakan kata-kata daripada kerja. Jadi sekali lagi beta ingatkan pada Anda Pak Anies, dalam membangun bangsa ini perlu adanya gagasan dan kata-kata, itu beta sepakat. Tapi ingat, motivasi munculnya gagasan dan kata-kata adalah karya yang tercipta karena adanya kerja. Kalau tidak ada kerja atau tindakan, maka gagasan dan kata-kata itu ibaratnya mimpi manis yang terasa pahit. Itu sama saja dengan Anda bermimpi menjadi seorang presiden, tapi di tahap bakal calon saja Anda sudah gagal.